hari Minggu, anak sekolah Minggu. Selamat hari Minggu, guru-guru sekolah Minggu. Selamat hari Minggu. Apa kabarnya? Dahsyat dan luar biasa. Yes, yes, yes. Senang sekali menyapa adik-adik sekolah Minggu yang ada di rumah. Selamat beribadah. Kami guru-guru sekolah Minggu mengajak seluruh adik-adik sekolah Minggu, mari siapkan hati kita. Mari duduk dengan tenang, siapkan Alkitabnya, siapkan persembahannya. Kita akan memuji nama Tuhan. Semua memuji nama Tuhan. Guru-guru sekolah Minggu yakin adik-adik sekolah Minggu adalah anak-anak Tuhan yang luar biasa. Anak-anak sekolah Minggu, kita semuanya bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan dengan seluruh tubuh kita. Kita memuji Tuhan, mari kita katakan, ini mataku, ini telingaku. Ini mataku, ini hidungku, ini telinga, ini mulutku, amin. Ini tanganku, ini kakiku, semua yang ada padaku memuji Tuhan. Dengan mataku memandang wajahmu, mulutku memuji namamu. Dengan mata, telinga, hidung, mulut, tangan, kakiku, semua yang ada padaku memuji Tuhan. Ini mataku, ini hidungku, ini telinga, ini mulutku, amin. Ini tanganku, ini kakiku, semua yang ada padaku memuji Tuhan. Dengan mataku memandang wajahmu, mulutku memuji namamu. Dengan mata, telinga, hidung, mulut, tangan, kakiku, semua yang ada padaku memuji Tuhan. Semua yang ada padaku memuji Tuhan. Semua yang ada padaku memuji Tuhan. Anak-anak sekolah Minggu masih berdiri ya nak. Kita berdoa. Pertolongan kita hanyalah dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, kami bersyukur karena kasih-Mu yang memperkenankan kami boleh memasuki tahun baru gerejawi pada hari ini. Hadirlah ya Tuhan dalam persekutuan ini, supaya kami semakin memahami kasih karunia-Mu. Kiranya Roh Kudus menuntun kami, agar iman kami dapat bertumbuh semakin dewasa dan tetap teguh sampai akhir hidup kami. Dengarkanlah doa permohonan ini melalui anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Adik-adik sekolah Minggu, guru-guru sekolah Minggu yakin semuanya kita memuji Tuhan dengan sukacita, dengan bahagia. Mari bernyanyi, keluarkan suaramu. Tuhan sangat senang kepada anak-anak sekolah Minggu yang bernyanyi, memuji namanya. Mari kita memuji Tuhan kembali, kita bernyanyi, hatiku penuh nyanyian.
Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan. Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Nah, anak-anak sekolah minggu, sekarang marilah kita mendengarkan titah dari teman kita anak sekolah minggu. Halo teman-teman semuanya, saya Ikaila Putri Patricia Saragi dari Sektor 9. Hari ini saya akan menyebutkan hukum Taurat yang ketiga yang tertulis Keluaran 20 ayat 3. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat dan tetap ceria. Riap Mahita Mangindo. Ham Tuhan nai bata, sai pargogoi hamma au, mako jahon titamu ai. Amin. Adik-adik sekolah minggu, tema kita adalah Tuhan akan datang. Mari kita persiapkan hati kita. Adik-adik sekolah minggu percaya ya, bahwa di dalam rumah kita, dalam keluarga kita, dalam diri adik-adik sekolah minggu, ada Tuhan Yesus. Jadi setiap pergerakan adik-adik sekolah minggu, ingat bahwa di dalam hidup kita, di dalam diri adik-adik sekolah minggu, ada Tuhan Yesus. Mari kita bernyanyi memuji Tuhan. Keluarkan suaramu. Katakan, Yesus di dalam rumahku. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy,
Nah, sekarang anak-anak sekolah minggu, marilah kita dengarkan ayat hafalan dari teman kita, anak sekolah minggu. Teman saya dari sektor 9, ayat hafalan hari ini, Yohanes 3 ayat 17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Terima kasih. Tuhan memberkati. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, duduk yang tertib, Alkitabnya sudah disiapkan, kita akan memuji Tuhan, kita bernyanyi, kita bangkit berdiri. Karena lagu ini ada gerakannya, supaya adik-adik sekolah minggu juga semangat memuji nama Tuhan. Kita bernyanyi, lihat, lihat Yesus. Lihat, lihat, Yesus datang mengetok pintu. Siapa, siapa mendengar suaranya? Hai anak-anak lelaki, hai anak-anak perempuan, bila bukakan pintu, Yesus kan segera masuk. Lihat, lihat, Yesus datang mengetok pintu. Siapa, siapa mendengar suaranya? Hai anak-anak lelaki, hai anak-anak perempuan, bila bukakan pintu, Yesus kan segera masuk. Ya, sekarang mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita persiapkan juga Alkitab kita. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu kepada kami hari ini. Karena Engkau tetap bersama-sama dengan kami di dalam ibadah kami. Tuhan, saat ini Tuhan, kami rindu akan firman-Mu. Karena itu Tuhan, berfirmanlah buat kami Tuhan. Dan mari Tuhan kuasai seluruh anggota tubuh kami, terutama hati dan pikiran kami. Berikan kepada kami Tuhan pengertian daripada-Mu, agar kami dapat mengerti apa firman-Mu hari ini, dan masukkan ke dalam hati kami masing-masing, agar kami mampu melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Amin. Baik, firman Tuhan buat kita hari ini diambil dari Yeremia 33 ayat 14 sampai ayat 16. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menepati janji yang telah kukatakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Pada waktu itu dan pada masa
itu aku akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri. Pada waktu itu, Yehuda akan dibebaskan dan Yerusalem akan hidup dengan tentram. Dan dengan nama inilah mereka akan dipanggil Tuhan keadilan kita. Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang kami sayangi, kita sudah sama-sama membaca firman Tuhan dengan tema Tuhan akan datang. Di sini Inang bertanya, mungkin anak-anak sekolah minggu pernah mendapat hukuman. Misalnya dihukum orang tua di sekolah, di rumah. Dihukum guru di sekolah atau yang lain. Biasanya yang dihukum itu karena apa ya? Jelas karena melakukan kesalahan. Orang yang tidak melakukan kesalahan tidak akan dihukum. Ketika orang tua memberikan hukuman kepada kita, apakah karena orang tua itu benci kepada kita? Atau ketika kita diberikan hukuman oleh guru di sekolah, apakah guru itu karena benci kepada kita? Jelas tidak. Tapi kenapa? Tapi karena mereka sayang pada kita. Tujuannya agar kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Agar kita menjadi orang yang lebih baik. Demikian juga adik-adik, bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Tuhan sangat sayang kepada mereka. Tuhan memberikan segalanya keperluan mereka. Kita ingat ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, Tuhan selalu menuntun hidup mereka. Ketika malam hari diberikan cahaya yang terang. Ketika mereka lapar, semua diberikan oleh Tuhan. Tetapi mereka lebih percaya kepada Allah lain. Mereka lebih percaya kepada Baal. Mereka lebih suka hal-hal yang jahat. Mereka semakin jauh daripada Tuhan. Sehingga Tuhan marah melihat perbuatan bangsa Israel. Akhirnya Tuhan menghukum mereka. Dan apakah hukuman yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel? Apakah mereka dimasukkan semua ke dalam penjara? Jelas tidak. Mereka dibuang ke pembuangan Babel. Raja yang memimpin mereka sudah jatuh ke tangan Raja Babel. Di pembuangan Babel, mereka dijadikan budak, disiksa, ditindas, disuruh bekerja, tetapi hasilnya bukan buat mereka. Mereka sangat menderita. Itu akibatnya
karena mereka jauh dari Tuhan. Bangsa Israel diperbudak bukan 1 tahun atau 2 tahun, tapi berpuluh-puluh tahun mereka dijadikan budak di Babel selama 70 tahun. Bisa kita bayangkan, sangat lama bangsa Israel, bangsa Yehuda, Yerusalem sudah jatuh. Mereka menginginkan kebebasan, tapi mereka tidak mampu. Raja mereka tidak miliki lagi. Mereka harus tunduk kepada Raja Babel. Ibarat sebuah pohon yang dulunya begitu rindang, begitu teduh di bawahnya, mempunyai buah yang sangat banyak, yang bisa dinikmati setiap orang. Bisa tempat berteduh bagi bangsa Israel. Dan burung-burung bersarang di sana. Kini tinggal tunggulnya. Kini tinggal tunggulnya yang hampir busuk. Apakah Tuhan tidak melihat semua itu? Jelas melihat keadaan bangsa Israel. Apakah Tuhan tidak sayang kepada bangsa Israel? Jelas sayang. Tuhan melihat penderitaan mereka, mendengar keluh kesah mereka. Sehingga Tuhan memberikan pengharapan dan penghiburan bagi mereka melalui Nabi Yeremia. Nabi Yeremia menyampaikan penghiburan Tuhan terhadap bangsa Israel, bahwa akan datang seorang raja yang adil memimpin bangsa Israel, dan Tuhan menempati janjinya. Karena janji Tuhan tidak pernah janji palsu. Walaupun manusia itu sering janji palsu kepada Tuhan, tapi Tuhan pasti menggenapi semua yang telah dijanjikannya. Bisa kita baca kembali ayat 14 tadi. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikian firman Tuhan, bahwa aku, kata Tuhan, akan menempati janji yang telah kukatakan kepada kaum Israel. Ya, Tuhan berjanji karena Tuhan kaya akan kasih setia. Dia benar membawa mereka dari perbudakan kembali ke tanah Yehuda, kembali ke tanah Yerusalem. Bahkan dia juga di ayat 15 mengatakan dia akan menumbuhkan tunas baru dari tunggul pohon yang sudah hampir busuk tadi. Artinya dia akan menumbuhkan atau mendatangkan seorang raja dari keturunan Daud yang memerintah dengan adil dan jujur. Sehingga Yehuda dan Yerusalem akan hidup tentram kembali. Kehidupan mereka akan dipulihkan. Dan raja itu akan dipanggil oleh Tuhan. Anak sekolah minggu yang kami sayangi, mungkin kita bertanya, siapakah raja itu?
Siapakah Raja keadilan itu? Itu adalah Mesias ataupun Yesus Kristus yang akan lahir di tengah-tengah kita. Anak sekolah minggu yang kami sayangi, hari ini Advent pertama. Advent artinya adalah masa penantian. Penantian kedatangan Mesias. Dalam penantian kita mempersiapkan diri kita seutuhnya. Apa saja yang perlu dipersiapkan? Bukan hanya liturgi, bukan hanya lagu-lagu baru, bukan hanya kor, bukan hanya kidung pujian, bukan hanya baju baru ataupun sepatu baru. Tapi kita perlu mempersiapkan pikiran kita dengan cara apa? Dengan cara melalui perbuatan yang lebih baik lagi. Hari ini lilin menyala, lilin pengharapan bahwa Tuhan berkenan memulihkan umatnya, termasuk anak sekolah minggu. Kita membuka hati dan pikiran kita untuk dipulihkan oleh Tuhan. Anak sekolah minggu yang kami sayangi, akhir-akhir ini selama tahun 2020 kita banyak mengalami kesulitan karena pandemi COVID-19. Mungkin penghasilan orang tua kita berkurang. Kita tidak bebas keluar rumah. Bahkan kita beribadah bukan di gereja, tapi di rumah kita masing-masing. Bahkan belajar dengan PJJ atau daring. Bertemu dengan teman sangat jarang. Padahal kita rindu dengan teman-teman kita. Rindu dengan kebersamaan kita. Kita dianjurkan stay at home. Tetap menjaga jarak. Sehingga kita merasa kegiatan yang kita lakukan terbatas. Seolah-olah kita dikekang. Ini adalah hal yang sangat sulit kita hadapi. Tetapi hari ini kita disemangati oleh firman Tuhan. Tuhan akan datang menolong kesulitan kita. Separah dan sesulit apapun masalah yang kita hadapi saat ini, Tuhan pasti mampu berkarya dalam hidup kita, asalkan kita dekat kepadanya, bukan menjauh daripadanya. Semakin dekat, semakin erat kita. Tetap ada hubungan kita dengan Tuhan melalui doa, melalui kidung pujian, melalui membaca firman. Berharaplah kepada Tuhan. Tuhan pasti mampu memulihkan situasi kita. Itulah pengharapan kita. Dan yakinlah Tuhan pasti memenuhi harapan kita. Amin. Kita berdoa. Kembali kami datang Tuhan ke hadapan-Mu. Karenanya kami sadar Tuhan, begitu banyak pun kesulitan-kesulitan yang kami hadapi saat ini karena pandemi COVID-19 Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya
Tuhan akan memberikan waktu yang indah bagi kami. Karena itu Tuhan, berikan kesabaran kepada kami. Ingatkan kami Tuhan, supaya kami tetap sabar dan tabah. Kapanpun waktunya, kami bersedia. Karena kami percaya Tuhan, Tuhan memberikan yang terbaik bagi kami. Tumbuhkan iman kami Tuhan, terutama pada masa Advent pertama hari ini Tuhan. Kami benar-benar mempersiapkan hati dan pikiran kami, menanti kedatangan Tuhan Yesus Tuhan ke dalam kehidupan kami Tuhan. Bantu kami Tuhan, agar kami lebih tahu dan mengerti apa rencana Tuhan buat kami. Kami juga berdoa buat orang tua kami Tuhan. Berkati mereka selalu Tuhan. Berikan kepada mereka kekuatan, rezeki, dan umur yang panjang Tuhan. Terima kasih Tuhan. Masih banyak yang ingin kami sampaikan ke hadapan-Mu. Tapi kami tidak mampu menyebutnya satu persatu. Tapi kami yakin percaya Tuhan, Tuhan mengetahui semuanya. Terima kasih Tuhan. Terimalah doa permohonan kami di dalam satu nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan yang tertulis di dalam Keluaran 35 ayat 5. Ambillah bagi Tuhan persembahan yang khusus dari barang kepunyaanmu. Setiap orang yang terdorong hatinya harus membawanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan, emas, perak, dan tembaga. Sekarang marilah kita mengumpulkan persembahan kita. Persembahan kami, cerminan berkat-Mu, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Persembahan kami, cerminan berkat-Mu, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Marilah kita bangkit berdiri. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Murah, sumber segala berkat, kami bersyukur kepadamu karena Engkau senantiasa melimpahkan berkat-Mu yang mencukupi segala kebutuhan kami. Saat ini kami mempersembahkan hidup dan harta milik yang berasal daripadamu. Berkati dan kuduskanlah persembahan ini
untuk kemuliaan nama-Mu. Kiranya Roh Kudus mengajari kami supaya semakin melihat, menyadari dan mensyukuri berkat-Mu yang berlimpah, baik yang telah kami terima maupun yang masih akan Engkau berikan kepada kami. Sehingga hati kami tulus memberikan persembahan yang benar kepadamu. Terimalah persembahan dan doa ini di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita berdoa menurut doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin. Sampai bertemu kembali minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Salam.